Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Samaratul Jannah dengan NIM 2014020038. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai tentang gangguan berbahasa. Baik, sebelum kita masuk kepada gangguan berbahasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih proses berbahasa itu dimulai. Proses berbahasa dimulai dengan enkode semantik, dengan enkode gramatika, lalu dengan enkode fonologi. Enkode semantik dan enkode gramatika ini berlangsung atau terjadinya di dalam otak, sedangkan enkode fonologi ini dimulai dari otak lalu diteruskan oleh alat berbicara seperti tenggorokan, otot lidah, otot bibir, langit-langit, rongga hidung, pita suara, bisa lalu ke paru-paru. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa berbahasa itu adalah proses mengeluarkan pikiran dan maupun perasaan dari otak kita dengan baik itu dengan secara lisan maupun dengan kata-kata ataupun dengan kalimat. Nah, manusia yang mempunyai fungsi otak yang normal dan alat berbicara yang normal itu akan cenderung mempunyai bahasa yang baik. Beda halnya dengan orang-orang yang mempunyai kelainan dalam fungsi otak maupun dalam fungsi alat bicaranya. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu mengenai gangguan-gangguan dalam berbahasa ini. Secara garis besar, gangguan berbahasa ini terbagi menjadi dua, bisa dari faktor medis, yang kedua bisa dari faktor lingkungan sosial. Menurut Siddhartha tahun 1984 di dalam bukunya, gangguan berbahasa itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, yang ketiga gangguan berpikir. Jadi dari ketiga gangguan yang saya sebutkan ini itu masih dapat diatasi atau masih bisa diperbaiki jikalau si penderita gangguan ini masih mempunyai pendengaran yang normal. Jadi jika si yang punya gangguan ini tidak mempunyai pendengaran yang normal, maka akan sulit dan susah dalam memperbaiki bahasanya. Baik, mungkin kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu gangguan berbicara. Dalam gangguan berbicara ini terdapat tiga. Yang pertama gangguan mekanisme berbicara, yang kedua gangguan multifaktorial, yang ketiga gangguan psikogenik. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama saya akan membahas mengenai gangguan mekanisme berbicara. Gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara itu adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari alat-alat berbicara kita. Jadi gangguan ini bisa diakibatkan oleh bisa dari penyakit, bisa dari medis. Seperti contoh gangguan akibat faktor pulmonal atau paru-paru. Itu biasanya orang yang mempunyai gangguan paru-paru ini dalam berbicara itu dia akan lebih dalam bernapas dia akan sangat kurang. Dalam berbicara pun dia akan cenderung menggunakan bahasa yang monoton dan volume yang kecil dalam berbicara. Contoh lain bisa dari gangguan faktor dari lingual atau dari pita suara, bisa dengan suara serak atau suara yang tertahan, itu termasuk ke dalam gangguan berbahasa mekanisme berbicara. Selanjutnya bisa dari gangguan akibat faktor lingual atau faktor lidah. Bisa seperti lagi sariawan atau lidahnya lagi terluka, itu bisa menyebabkan gangguan juga dalam berbicara. Yang terakhir bisa dari gangguan dari konsonan resonantalnya atau dari kerongkongannya. Bisa seperti contoh orang yang mempunyai suara yang bersengau atau seperti orang sumbing. Tentu
ucapan atau suara yang dihasilkan orang yang sumbing ini akan terkesan susah dimengerti karena tidak sesuai dengan gramatikal yang ada. Selanjutnya kita bahas tentang yang B, yaitu gangguan akibat multifaktorial. Yaitu ada pertama gangguan berbicara serampangan, yaitu berbicara sembrono atau berbicara terlalu cepat. Biasanya ini akan mengganggu dalam proses berbicara itu juga. Yang kedua ada berbicara propulsif, yaitu biasanya terjadi kepada orang yang menderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Yang ketiga bisa berbicara dari mutis atau mutisme. Biasanya orang mutisme ini dia tidak berbicara sama sekali, tapi tidak bisa dikatakan juga orang mutisme ini bisu. Karena memang kadang-kadang orang mutisme inilah yang tidak mau berbicara gitu. Jadi ada bedanya orang antara bisu dengan yang tidak bisu. Yang pertama, orang yang bisu karena kerusakan atau kelainan alat artikulasi, dia tidak bisa memproduksi ujaran-ujaran bahasa. Yang kedua, ada orang bisu karena kerusakan atau kelainan alat artikulasi atau alat pendengarnya, sehingga dia tidak bisa memproduksi ujaran bahasa yang juga tidak bisa mendengarkan apa yang dia ujarkan. Yang ketiga barulah orang yang bisu yang sebenarnya, yaitu alat artikulasinya dia normal, tetapi alat pendengarannya yang rusak atau yang tidak normal. Nah, orang yang golongan ketiga ini yang menjadi bisu karena dia tidak bisa mendengar bahasa-bahasa orang lain, sehingga dia tidak bisa menirukan ujaran bahasa itu sendiri. Selanjutnya ada gangguan psikogenik. Psikogenik ini sebenarnya tidak bisa kita katakan bahwa ini sebuah gangguan berbicara, karena mungkin lebih tepat kepada variasi berbicara yang normal. Tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan ini ialah dari sisi mentalnya gitu. Pertama, dari gangguan psikogenik ini pertama ada berbicara manja. Seperti anak-anak kecil kepada orang tuanya yang sedang menangis. Biasanya anak kecil yang seperti itu bisa berbicara manja. Yang kedua, berbicara kemayu. Ini contohnya seperti yang sering kita dengar, jenis kelaminnya laki-laki tapi seperti suara perempuan. Bisa lah. Yang ketiga, bisa berbicara gagap. Berbicara gagap adalah berbicara yang terputus-putus atau tersendat-sendat. Ini termasuk kepada psikogenik. Yang keempat yaitu berbicara latah. Berbicara latah ini biasanya disebut dengan ekolala, yaitu perbuatan membeo. Dia menyebutkan apa yang orang sebutkan. Seperti kadang dia kaget. Orang menyebutkan ayam, dia menyebutkan ayam juga gitu. Itu yang disebut dengan berbicara latah. Dan berbicara latah ini termasuk kepada gangguan psikogenik, termasuk kepada gangguan berbicara tadi. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada gangguan berbahasa. Berbahasa yaitu berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Jadi bagaimana kemampuan berbahasa itu dikuasai manusia itu berkaitan erat dan sejalan dengan bagaimana perkembangan manusia itu dilahirkan. Seperti contoh, anak-anak yang dilahirkan dengan artikulasi dan auditorialnya yang normal atau yang baik, cenderung pasti mempunyai pendengaran yang baik pula. Dan dia akan bisa mendengarkan apa yang didengarnya dengan baik, serta bisa menirukan apa yang dia dengar. Nah, yang kita bahas di sini bagaimana atau apa sih gangguan-gangguan dalam berbahasa ini. Yang pertama ada namanya afasia motorik. Yang kedua ada namanya afasia sensorik. Kita bahas dulu satu persatu. Afasia motorik yaitu kerusakan pada belahan otak yang dominan. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama afasia motorik kortikal, yaitu hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Biasanya penderita afasia motorik kortikal ini
dia bisa memahami tidak bisa memahami ekspresi verbal, tetapi dia bisa memahami ekspresi dari bahasa tulis dan bahasa isyarat. Yang kedua ada afasia motorik subkortikal, yaitu orang yang menderita afasia motorik subkortikal ini dia tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa mengeluarkan perkataan dengan cara membeo. Yang ketiga ada afasia motorik transkortikal, yaitu orang yang menderita afasia motorik transkortikal ini biasanya dia dapat mengutarakan perkataan dengan singkat dan tepat, tetapi masih menggunakan perkataan substansinya saja. Seperti contoh, saya memegang sebuah pena. Nah, dia yang mempunyai gangguan ini, dia tidak mengatakan ini pena, tetapi dia mengatakan secara substansinya saja. Ini untuk menulis. Nah, ini yang dinamakan dengan afasia motorik transkortikal. Nah, selanjutnya ada afasia sensorik. Biasanya orang yang menderita afasia sensorik ini dia kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis. Namun dia masih bisa memiliki curah verbal meskipun dia sendiri tidak memahami maupun orang lain juga tidak bisa memahami. Mungkin hanya itu dari gangguan berbahasa. Kita lanjut kepada gangguan berpikir. Dalam gangguan berpikir ini ada yang pertama yaitu ada pikun, biasanya atau disebut juga dengan demensia, biasanya terjadi kepada orang yang sudah berumur atau yang sudah tua. Biasanya orang-orang yang seperti ini lupa akan yang dia pikirkan. Jadi ini termasuk kepada gangguan berpikir. Yang kedua ada schizofrenik, yaitu gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Seseorang penderita skizofrenia ini dapat berbicara secara terus-menerus atau dia bisa mengoceh sepanjang hari. Tapi yang dia ocehkan itu hanya merupakan ulangan curah verbal dengan tambahan sedikit-sedikit atau malah dikurangi beberapa kalimat. Dan orang yang gaya bahasanya skizofrenia ini dia dipengaruhi oleh halusinasi. Jadi apa yang dia bicarakan atau apa yang dia keluhkan dan dia omelkan itu memiliki hubungan dengan halusinasinya. Yang selanjutnya yaitu ada depresif, yaitu berhubungan dengan orang yang tertekan jiwanya lalu memproyeksikan penderitaannya itu pada gaya bahasanya dan makna curah dalam verbalnya. Ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang mentalnya lagi down atau mungkin dia lagi sedang bersedih, biasanya akan berpengaruh juga pada gaya bahasanya. Ini disebut dengan depresif. Bisa gaya bahasanya bisa berubah menjadi lemah lembut atau bisa terputus-putus dan semacamnya. Mungkin hanya itu dulu dari gangguan berpikir. Kita masuk kepada pembahasan terakhir yaitu gangguan berbahasa dari lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan akibat lingkungan itu adalah terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Keterasingannya ini bisa disebabkan karena diperlakukan dengan sengaja atau bisa sebagai eksperimen atau sebagai yang lainnya. Bisa juga karena hidup bukan dalam lingkungan manusia. Banyak terjadi seperti kisah yang sering kita dengar seperti Tarzan. Tarzan itu kan konon ceritanya hidup dibesarkan oleh para monyet di hutan atau orang-orang hutan, monyet lah ya.
cara berbahasa Tarzan kan tidak seperti manusia pada umumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan gangguan dari lingkungan sosial. Karena Tarzan ini hidup bukan di lingkungan manusia. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudahi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.